tapi ada yang disebut asmaul husna. Ya contohnya nama-nama keindahan, ya nama-nama Allah yang bertajali gitu. Apakah seperti itu yang Ustadz maksud gitu tadi? Bukan begitu ya, tapi ada sedikit lah hubungannya nanti ke sana. Tapi penjelasan itu memang memakan masa, itu mau setengah jam, 1 jam. Kita ada kelasnya belakang TikTok, apa makna tajali ya, dan apa yang bertajali di situ ya. Iya. Ya. Menyampaikan ini di bawah. Ya, jadi ibaratnya kita itu kan ada gini ya, saya pernah ialah dari guru saya gitu, jadi ibarat ada Nur Muhammad gitu ya, Nur Muhammad, ada yang Ahadiyah, terus kita itu percikannya dari dia katanya itu, apa seperti itu kah? Kalau pahaman Nur Muhammad ini kita nggak pakai ya, karena ada banyak persoalan lah. Yang pertama, hadis-hadis berkenaan Nur Muhammad ini ditolak sama ulama kita secara mayoritas. Di dalam kitab Majmu' Arba'ah itu bisa dilihat mayoritas ulama menolaknya. Dan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan gak boleh kita jadikan keyakinan. Jadi macam mana kita mau pakai ya, ulama kita mayoritas menolaknya. Ya, ada lagi ini yang dibawa naik aja Bang LST ini. Iya, kalau mau tahu tentang sains dan agama banyak kesesuaiannya, mana ada banyak pertentangannya. Tapi sains itu kita mesti tahu dia seumpama begini ya. Kalau sains ya dengan ilmu ketuhanan bedanya macam motor dengan orang yang meneliti motor dengan pembuat motor, kan dua variabel yang berbeda. Peneliti motor dia mau tahu macam mana motor ini dibuat, apa bahan-bahan untuk membuat motor, dan bagaimana struktur motor ini terbentuk. Itu disebut saintis, ilmuwan. Sedangkan pencipta motor itu ada dalam agama ilmunya untuk mengetahui keberadaan pembuat motornya atau pembuat alam semesta. Itu dibahas dalam agama. Kalau saintis dia nggak ada meneliti siapa pembuat motor, dia meneliti bagaimana motor itu terbentuk, kebagaimananya strukturnya, bahan-bahan bakunya yang nampak mereka. Sedangkan pembuatnya dia nggak nampak, dia nggak urusin. Dia hanya meneliti motor itu yang udah jadi. Itu kalau contoh lah. Jadi itu dua kategori yang berbeda ya. Kan gini manusia itu mempunyai dua unsur ya di dalam dirinya ya. Ya
unsur jasadi atau jasad fisik kita sama unsur rohani gitu. Iya betul. Tapi saya mau ini on the way udah jam segini. Boleh ngobrol-ngobrol ya sama yang ada di sini dulu ya. Oh silakan ya. Siap, iya Ustaz. Ya Bang Sani, saya on the way dulu ya. Sahabat-sahabat di bawah juga. Iya Ustaz. Bang Dan, dari mana Bang Dan? Saya dari Jawa Barat. Anda Salam dari mana? kenal. Saya dari Jawa Timur, Bang Dan. Oh, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Salam. sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, Wabarakatuh. gimana kabarnya Bang Salam Ali? kenal Bang Ali. Alhamdulillah. Semua Benar bang. Ya, Lanjut bang, bang siapa nih Bandan? Lanjut bang, lanjut. Pertanyaannya tadi bagaimana tuh? gimana? Pertanyaannya tadi itu bagaimana? Ini kan judulnya apa sih? Di sini tanya jawab Tuhan dan takdir ya. Antara Tuhan dan Itu takdir. tolong Bandan tadi itu ada dua unsur itu bagaimana itu? Lanjut bang, nanti kita diskus lah. Sambil menunggu Ustaz. Kan kini manusia itu diciptakan dari yang kita tahu kan antara jasmani dan rohani. Itu kan dua artinya fisik kita sama rohani kita. Kalau secara di kedua ini gitu ya, sedangkan jasad ada lagi unsurnya, terus ya rohani Allahu alam ada lagi kan. Itu kan kebanyakan orang bilang dari unsurnya itu jasad dari tanah kan. Iya, yang 4 anasir itu air, api, angin dan tanah gitu ya, itu kan jasad, darah dan sebagainya, tulang-tulang gitu. Nah itu kan berupa fisik. Terus yang ruhaninya itu kan yang dihembuskan sama Allah, wa nafakhtu fi ruhi. Nah yang kedua, yang dua-dua ini jadi rohani sama fisik kan, itu kan banyak orang yang salahnya begini, bahwa yang disebut ruh itulah zat Tuhan, padahal mah bukan itu menurut saya mah gitu. Halo. ya lanjut. Iya, iya barangkali ada yang mau ini. Bang Sani ataupun Bang Koli, sila bang jelaskan. Monggo Bang Ali, jelaskan Bang Ali. Oke lah, mengenai tadi Ya, roh itu banyak. Oke Bang Koli. Pertanyaannya apa nih? Bang Dan, Bang Koli, ini pertanyaannya itu roh. Pertanyaannya begini nih. pertanyaan atau pernyataan? Di dalam tasawuf itu banyak yang mensalahartikan kewujudan, yang disebut wahdatul wujud itu seolah-olah dia katanya menyatu dengan Tuhan. Padahal menurut saya sih itu istilahnya bukan seperti itu gitu.
Betul bang. Makanya dalam Islam itu yang ditolak itu pemahaman Wahdatul Wujud dan Nur Muhammad. Iya. Itu ditolak dalam Islam. Jadi pemahaman saya, jadi dalam akidah yang benar ya cuman kita, jadi kita itu kan di dalam sifat 20 itu ya, ada sifat salbiyah, ma'nawiyah, ma'ani, terus ada sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, pokoknya 4, satu lagi saya hilap tuh. Nah, yang disebut salbiyah itulah kewujudan yang tidak serupa dengan apapun gitu. Sifat. Tapi yang saya tahu Itu menurut saya, kalau makhluknya itu semacam istilahnya, kalau tadi kata Ustadz, samudra itu bukan Tuhan. Jadi lautan yang disebut lautan ya sifatnya yang masih sumber, yang masih berupa sumber segala sesuatu gitu, mungkin lautan sifatnya. Nah, yang di kemakhlukan itu tetesan-tetesannya. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin semacam titik-titik airnya ibarat begitu gitu. Halo. Ya. Menyentuh tadi abang dah menguraikan itu, saya nak uraikan juga sikit lah. Yang mengenai roh itu tadi kan mengatakan itu zat pandangan bandan kan. Yang katakan itu tadi, yang roh itu apa? Jasad dengan roh itu, banyak orang berpendapat roh itu zat kan. Iya. Kalau di sini kita diuraikan itu, kita ini manusia. Iya. Ada 4 anasir. Tadi abang menguraikan ada 2 kan, tapi kalau kita di sini dipahamkan ada 4 anasir. Yang mana yang itu? Nyawa 1, Iya. jasad 1, Iya. roh 1, dan hati. Bila roh dan hati ini menyatu, maka disebutlah jiwa. Tidak disebut lagi roh. Bila menyatu menjadi satu, disebutlah hati. Itulah. Maka untuk memahami marifat ini dan melihat secara mata hati itulah yang sesungguh-sungguhnya yang memahami sifat Allah, apa Allah, itulah sebenarnya. Dia melihat itu juga melalui mata hatinya. Sebab hati ini dia ada mata hati. Ustaz selalu uraikan cara melihatnya dengan mata hati. Iya. Hati ini fungsinya kan macam chip, macam dia. Jadi gini, Maka sila. maaf ya saya potong. Apakah yang disebut mata hati itu perasaan atau bukan? Kan ada mata. Dia komplit bang. Itu rasa itu pun duduknya di hati juga. Silakan. Sehingga bila rasa itu timbul, dia akan terus di hati. Hati itu yang akan menilainya. Iya. Betul. Apakah ini baik ataupun tidak. Iya. Dia tidak terpisah. Dia satu kesatuan itu bang. Iya. Kenapa saya mengatakan satu kesatuan? Sebab jiwa ini ada dia punya kesatuan dia, maksudnya penglihatan, pendengaran dan hati.
maka disebutlah jiwa. Ya. Pendengaran itu tidak semestinya memang ada segi casingnya ya, telinga kita lah ya. Iya. Melihat kita punya mata dari segi casingnya mata itu, tapi sesungguh-sungguhnya mata itu yang melihat bukan mata, di sebaliknya itu. Jadi gini lah, kalau jasad itu berupa hardware-nya gitu ya. Kalau di bahasa keilmuan lah, istilah hardware-nya jasad itu, dan software-nya itu yang aslinya, padahal mah begitu kan. Jadi hardware-nya jasad kita, yang aslinya itu kan ruhaninya, yang melihat, yang mendengar, yang merasa, itu kan Hati atau itulah hati, dan itulah disebut jiwa. yang disebut jiwa itu Bergabung dia bergabung antara roh, penglihatan, pendengaran, dan hati, maka disebutlah jiwa. Inilah yang sesungguh-sungguhnya, yang sebagai manusia. Iya. Roh itu kan dia berfungsi bila jasad itu berfungsi bila rohnya itu sudah menyatu dengan jasadnya. Iya. Roh itu sebagai penggerak. Tapi bila dia menyatu dengan hati, maka disebut jiwa. Maka di dalam Al-Quran itu tidak ada disebut lagi roh kan? Iya. Jiwa. Maka itu yang kembali disebut jiwa. Itulah bang, itu yang perlu dipahami gitu. Ada juga kan sumbernya itu keduanya, jasad dan jiwa itu kan hakikatnya kan dari milik Allah ya. Kalau Semua secara lah bang. ada kan coba enggak ada Semuanya jasad Iya. apa ke semuanya daripada Allah gini, semua itu. maksudnya gini, ada yang berkata tentang Nur Muhammad, yang namanya Nur Muhammad itu jasad dan ruh itu darinya asal muasalnya gitu. Kalau ke dalam hakikatnya, apa benar enggak seperti itu? Bang Nurul, Bang Kolib, saya tak pernah follow ini tentang Nur Muhammad. Iya. Ya, bang. Sahabat saya tak Kalau pernah follow. kalau dipaham Ustadz ini, kita tidak memahami Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu tertolak dengan Terus itu tuh yang lama-lama. yang dua unsur itu jasad dan ruh, itu asal muasalnya tuh dari mana gitu, dari Ya, apa sih? asalnya ini kan semua ciptaan dari Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun itu terjadilah ciptaan. Jadi sebelum ditayangkan itu semua sudah tercipta dengan serentak. Iya. Jadi ketika ditayangkan maka terjahirlah di Lauh Mahfuz ini. Berjalannya waktu maka terjadi dunia ini berjalan. Jadi Nur Muhammad itu tidak diakui dengan pemahaman kita di sini, dan para ulama juga menolak. Karena kalau kita mengatakan semua ciptaan itu berdasarkan dari Nur Muhammad, jadi gimana dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah. Jadi kalau kita bilang dari Nur Muhammad berarti kembalinya ke Nur Muhammad dong. Enggak, kalau menurut saya gini, Itu yang benih itu Bang Kolib, gimana tuh? Dia kemana lanjut Bang? di dalam kajian yang lain berarti kalau gitu kan Allah itu menjadi manusia kalau begitu, Nah disitulah yang kita menjadi makhluk tidak kalau terima ya, tidak bisa terima. Itu bisa jadi nanti jadi trinitas tuh, Allah jadi manusia, seperti di pemahaman tetangga sebelah lah, ya. bahwa Allah bisa jadi manusia, Allah itu berwujud manusia, Allah itu di dalam diri. Nah itu yang
kita tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya kan, tidak bisa membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka Padahal kita tidak mengatakan Allah di dalam diri. iya, padahal yang jelaskan di dalam surat Al-Ikhlas itu kan yang sebenarnya segala sesuatunya kan bersandar kepada sang pemiliknya gitu. Qul huwallahu ahad di surat Al-Ikhlas itu kan. Seperti dicontohkan penciptaan ketika tukang membuat meja, apakah meja itu menyatu dengan tukangnya? Kan tidak. Nah, beda dengan Allah menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Gitu. Jadi emang ini ada banyak kesalahpahaman di sini itu. Ya, kalau kita mengambil paham-paham yang lainnya, itu memang banyaklah perbedaan dengan di sini. Karena kalau di sini ya insya Allah pemahamannya lurus ya. Ya, tambahkan Bang Ron, silakan. Ya apapun itu sih sebenarnya kembali ke diri ya, kembali bagaimana cara memahami itu kembali ke diri kita. Kalau menurut saya, apapun itu informasinya tadi Ustadz tuh nyepil tuh ketika Kak siapa tuh yang tadi Bunda siapa tuh yang naik? Waktu Bunda Mami Anil. Iya Bang. Itu Kata ada yang menarik tadi ketika beliau tadi pas naik Ustadz bilang, kalau kamu mampu lanjutkan, ambil yang baik, tetapi ketika kamu merasa tidak mampu tinggalkan, supaya nantinya tidak menjadi beban. Artinya kan konteks tadi yang Ustadz sampaikan itu kalau saya menerjemahkannya secara universal, secara keseluruhan. Kita mengambil satu hasanah keilmuan itu sebaiknya yang kita mulai dari yang kita pahami dulu. Kalau semuanya mau kita masukkan kan kapasitas penyimpanan manusia itu kan beda-beda ya Bang ya. Ada yang 128 giga, tadi kata Bang Dan tuh kan manusia itu kan ada software sama hardware tuh. Nah itu tadi software itu kan terdiri dari software itu tadi tuh ada penyimpanan di dalam software itu tadi. Jadi kapasitas pemahaman atau penyimpanan itu kan kita beda-beda tuh. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, ambil sesuatu itu yang memang dirasa bermanfaat. Kalau memang tidak cocok, kan pilihannya ada sama kita sendiri. Yang paling penting adalah tidak menjustifikasi siapa yang paling benar dan siapa yang paling buruk. Nah, itu esensi dari bermakrifat sesungguhnya kan seperti itu. Poinnya tadi itu. Jadi ketika kita memahami sesuatu, ketika itu bisa dikonsumsi oleh diri kita dan dirasa memang ketika hal itu kita sampaikan kepada yang lain dan dirasa tidak cocok, kita tidak perlu juga memaksakan kamu harus cocok, nggak bisa. Kayak gitu kan, pemahaman itu pasti beda-beda. Tinggal cara bagaimana mengaplikasikan ke dalam kehidupan, mana yang cocok, mana yang tidak. Yang penting satu tuh, kalau Ustaz selalu bilang itu, la ikraha fiddin. Sering ya Bang Ali saya ngulang ucapkan itu karena itu jadi fondasi saya. Karena apa? La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama tuh nggak ada. Rasulullah mencontohkan itu soalnya. Dan ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa kasih sayang, Rasulullah itu selalu menyampaikan dengan bahasa, tidak pernah sedikit pun beliau memaksakan siapapun, tapi selalu merangkul, mengajak, sampaikan dengan pelan-pelan, ajak. Karena yang diberikan sama Rasulullah itu contoh, bukan hanya ucapan. Jadi perbuatan secara langsung, bukan hanya teori aja, enggak. Yang Rasulullah sampaikan itu semuanya perbuatan. Dimana dari perbuatan tersebut barulah bisa dirasakan apa yang disebut rasa tuh. Oh begini. Akhirnya banyak tuh mulai jadi yang pada pengikut tuh banyak. Karena Rasulullah tidak pernah kontradiktif dengan perbuatan dan ucapan. Itu yang jadi kenapa seseorang, para sahabat, tabi'in dan seluruhnya sampai dengan sekarang itu banyak sekali tuh. Kan yang jadi patokan oleh Rasulullah akhlakul karimahnya. Itu yang perlu kita tiru, itu aja. Kalau kata Ustaz tadi diulang-ulang tuh, jangan menghardik, jangan menjustifikasi.
Karena kalau kita sudah sampai kembali ke menjustifikasi itu tadi, berarti kita tidak sampai kepada ma'rifat tadi. Iya, kita melihat ya Bang di sebaliknya. Itu dia. Situ poinnya. Itu dia. Kalau saya lebih menganggapnya seperti ini, Bang. Kalau kepada sesama makhluk ya, kita itu sama-sama ciptaan, derajatnya sama, cuman hanya mungkin pengalamannya yang berbeda. Dan mungkin ada yang, kalau bahasa alfabet itu ada A, B, C, ada yang sudah sampai Z, ada yang sudah sampai D, kan beda-beda. Itu tidak bisa juga dipukul rata kan. Sama dengan kita ngaji, mulai dari alif sampai iya, itu kan ada yang baru di alif, ada yang di ba, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami tuh. Jadi kan perbedaan itu sebagai satu pemahaman bahwa sesungguhnya kalau dalam satu kutipan ayat, kalau Allah mau, Allah bisa kok buat satu kaum itu satu jurusan, bisa. Apa sih yang nggak mungkin? Tapi yang perlu saya tidak paham ayatnya itu, saya lupa. Tapi ada ayatnya itu di Al-Maidah ayat berapa sih? Saya kurang tahu tuh. Kalau Allah bisa saja menghendaki satu kaum itu dijadikan baik semua atau dijadikan buruk semua. Tetapi kenapa Allah ciptakan itu berbeda-beda? Supaya lita'arofu. Kenalilah, kata Allah tuh, bahwa perbedaan itu tidak bisa dinafikan. Nah, bagaimana cara kita memahami itu? Ya berarti kembali kalau kita melihat di sebalik arti dan melihat dalam di makhluk kan kontradiktif dengan laisa kamitslihi syai'in tadi tuh. Jadi yang melihat adalah kita melihat ciptaannya Allah, kayak gitu bahasanya kalau yang saya pahami. Yang tadi Abang Dan mengatakan bahwa kutiapkan ruhku itu kan, ruh kan ciptaannya Allah tuh. Ya, ruhnya kepemilikannya Allah lah pastinya gitu. Kalau menurut saya gitu. Boleh dikoreksi kalau seandainya saya salah, namanya kan ini. Kita hanya cuman diskusi kosong aja lah ya, karena beliau lagi dalam perjalanan pulang gitu. Nah, kan Bang, kita diskusi santai. Jangan terlalu di ini juga. Ini sih artinya pendapat pribadi. Artinya kalau seandainya memang ada yang kurang atau dirasa tidak pas, ya boleh dikoreksi atau dikasih masukan, nggak apa-apa. Saya nggak anti koreksi. Saya open minded lah. Karena di roomnya Ustadz ini atau di kajian di belakang TikTok itu yang penting open minded dulu. Jadi Ustadz juga selalu menyarankan tidak boleh mentah-mentah menelan sebuah ilmu tanpa pemahaman. Bahasanya seperti ini, kalau kita mengambil satu makanan, kita masukkan di mulut saja tanpa masuk ke dalam perut, tidak bisa dicerna. Bagaimana kita tahu manfaat dari makanan itu? Jadi yang repot sekarang ini adalah kita copy paste kalimat orang lain, hanya masuk di mulut, nanti dikeluarkan lagi, hanya untuk pengakuan atau validasi. Nah, ini yang berusaha lah kita sama-sama belajar untuk menghindari hal itu. Karena maknanya belum sampai dicerna, tapi sudah disampaikan kepada orang lain, tetapi pengalaman itu belum ketemu di kitanya. Kayak gitu Bang. Kalau saya gitu ya, kayak gitu. Nah, itu beliau selalu sampaikan itu tuh, dan itu bukan hal yang mudah. Karena semuanya kan pasti ada proses. Dan proses itu artinya tidak semua proses dalam kita, saya, Bang Ali, Bang semualah sahabat yang ada di sini itu pasti semua prosesnya akan pasti perbedaan tuh. Kayak gitu. Nah, tadi itu jadi perbedaan itu sebagai aman untuk saling di berifat tujuannya mau dan pemahaman apapun itulah kayak gitu. Ikutku hari kalau memang dirasanya silakan, memang tidak sesuai dengan prinsip dan kita demam ubah masuk
lihat luarnya yang kayak gitu. Tapi ya itulah. Ada suara nggak? Cek. Wih, sinyal di sini berarti. Aman ini, aman bang, sahabat. Cek. Ini tadi tuh. Saya jujur ya, Bang Ali, Bang Holik, Bang Sani. Saya masuk ke grup di belakang TikTok ini, nyimak di grupnya nyimak di kajian Ustadz Aso ini. Saya 6 bulan baru masuk tuh di grup di belakang. Enggak hari itu saya nyimak, enggak. Terus saya masuk, enggak. Saya 6 bulan dulu nyimak di sini nih. Karena saya telaah dulu. Kira-kira bahasanya begini, kalau kita mau update software, preparing dulu nih apa yang mau kita upgrade. Karena kapasitas memori itu harus sesuai juga. Kalau bahasa HP, kalau kita mau upgrade software kan ada tuh Android mulai dari yang 12 ke 13 dan seterusnya. Itu kalau memorinya nggak cukup, bisa ngeblank. Iya. Atau kalau seandainya kita baterainya kan ada tuh rule-nya, ada aturannya, kalau mau upgrade software ini baterainya minimum di atas 50%. Soalnya kalau seandainya itu lagi diinstal ngedrop, ngeblank, HP-nya rusak. Sama dengan keilmuan pun seperti itu kalau menurut saya. Preparing dulu, siapin dulu wadahnya, kita kosongin. Kalau bahasa kosong, yang kotor itu bahasanya apa ya? Dikorahin apa? Supaya tidak terkontaminasi sisa-sisa sampahnya. Dikuras dulu. Dikuras, bersihin, baru masukkan. Soalnya kalau kita memasukkan sesuatu dalam keadaan penuh, luber tuh. Luber ngeblank nantinya. Makanya untuk memahami pengajian di Ustadz ini, kalau bisa pemahaman yang dulu kita pernah pahamin, kita taruh dulu, kita terima dari pemahaman dari Ustadz, baru kita bandingkan mana yang lebih masuk. Itu kalau kita campur aduk agak repot lah, agak lama memahami pemahaman Ustadz ini. Itu ya salah satunya. Tapi artinya pengalaman saya itu saya bagi di sini, barangkali teman-teman ada yang mengalami hal seperti saya. Dan kalau seandainya, artinya kembali lagi, setiap pengalaman dan perjalanan makhluk itu kan beda-beda. Apalagi ya, manusia pasti punya manusia kan punya kapasitas pengalaman. Dari pengalaman itu belajar apa yang ini yang baik, mana yang buruk. Silahkan diaplikasikan ke situ kayak gitu. Intinya kita sekarang gini, kembali ke Al-Fatihah aja. Itu gali aja. Kalau saya dulu kan di situ tuh memahami apa yang disebut Allah itu kan sifat Rohman, Rohim gitu ya. Rohmannya itu apa sih? Saya sering berpikir apa yang disebut Rohman, terus saya ingin pahami. Ternyata ya Rohman Allah itu keadaan diri sendiri gitu. Dia kan maha pemberi semua dari fisik kita. Itu kan semuanya kan dari Allah gitu. Oh begini. Jasad kita, mata kita itu baru mengenal rohmannya Allah aja udah wah. Berarti intinya kita semuanya yang ada di alam semesta berikut alam semesta, yaitulah yang disebut Rohman Rohimnya Allah gitu. Jadi ya manusia itu tanda kasih sayangnya Allah lah, supaya dia kan di dalam Al-Fatihah itu supaya kita merasakan. Setelah merasakan, tugas kita itu sebagai manusia apa selanjutnya. Nah, itulah bersyukur. Ada kan sehabis kalimah bismillah alhamdulillah itu ya, kewajiban kita itu ya mensyukuri apa yang dia beri gitu. Kasih sayang Allah terhadap manusia gitu. Itulah yang betul Bang. Banyak kadang orang bicara sangat mudah. Kita harus bersyukur, kita harus bersabar, kita harus menerima. Tapi semua itu tak akan tercapai kalau kita itu tidak memahami ma'rifatullah. Sulit
tercapai itu mah. Sekarang gini, kalau di dalam marifat itu sekarang gini aja. Di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada kata Allah yang Bismillah. Bismillah berarti di situ ada kata Allah. Yang disebut kita harus ikhlas itu berarti ya kita itu ya. Jadi ini susah dijelasin kalau menurut saya. Ini soal pemahaman rasa gitu. Makanya Bang, Ikhlas itu ya di situ adanya, di dalam rasa itu ikhlas itu. Jadi ikhlas itu bukan kata-kata yang diucapkan gitu. Jadi ya kalau di dalam ini mah Yasin, ida aroda sayan ayakulalahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, ya terjadilah begitu. Semacam itulah bahasanya gitu. Jadi susah untuk diungkapkan karena saya kurang paham. gini Bang Dan, maaf ya, boleh saya maaf punten ini saya potong nih Bang Dan. Iya iya. Artinya kan kalau tadi itu banyak kan dalil yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Atau ada awal wajibi ma'rifatullah bi istiqon. Ya, banyak dalil utama. Jadi pentingnya sebuah pondasi, pentingnya sebuah bangunan apapun itu dimulai dari pondasinya kan, seperti itu Bang. Ya. Ini punten ya, ini punten. Iya. Jadi kita membuat struktur bangunan, mau gedung, rumah atau apapun, ketika pondasinya runtuh, lemah, itu mudah sekali diterpa badai atau apapun lah. Iya. Jadi yang harus diperkuat kan artinya pondasi. Ya di sini kan dalam hal ini pondasinya agama adalah ma'rifatullah. Iya iya. Ma'rifat itu kan mengenal Allah. Iya. Mengenal itu gimana ya? Mangga. Iya, mengenal itu artinya mengetahui lah, gitu kan? Sekarang gini, maaf saya ini kan kalau tahu nih, kalau beberapa mahjab kan ada yang namanya ya kalau di mahjab Zahaya ada sifat-sifat ya. Kita untuk mengenal Allah itu kan melalui untuk kita mengenal dulu sifat-sifatnya kan. Allah itu mempunyai sifat atau kriteria gitulah kalau disebutkan sifat-sifatnya Allah gitu. Untuk mengenal awal mulanya ya mungkin itu sebagai pondasinya yang awal gitu. Kalau menurut saya ya kan mengenal yang disebut tadi itu kan, kalau tadi mungkin Bang Dan mengatakan mengenal sifatnya dulu. Kalau di room artinya kalau Ustadz sering itu kita pemahamannya harus secara utuh. Artinya jangan separuh-separuh Bang, karena nanti takutnya kalau separuh-separuh gagal paham. Kayak gitu. Yang dikhawatirkan itu tuh Bang, kayak gitu. Artinya ketika kita mengenali Allah dengan segala sifat-sifatnya, terus apakah kita tahu hanya sebatas sifat saja atau seperti apa? Kalau berhentinya hanya sebatas Allah ternyata wujud, kidam, bako, itu kan kita hanya mengetahui artinya saja tuh Bang. Iya, terus gini aja. Untuk mengenal lebih dalam ya kita mesti jauh dulu. Ada perjalanan istilahnya rasa gitu ya. Ya mungkin itu untuk pembersihan jiwa dulu agar tadi diri kita, jiwa kita yang kotor, yang menghalangi atau dengan terkontaminasi dengan dosa-dosa itu yang menghalangi kita yang menghalangi hambanya dengan Tuhannya, ya itulah hijab yang menjadi hijabnya gitu ya. Itulah dosa atau ketidaktahuan gitu ya. Kita perlu pembersihan jiwa dulu kan. Mengenal Allah itu bukan dengan mata kepala, tapi dengan basiroh, dengan mata hati atau dengan perasaan gitu ya. Mungkin seperti itulah ya. Di sini kita diperlukan
guru pembimbing gitu, nggak bisa. Otak kita positif, yang negatif pun insya Allah kita bisa cari ibrohnya, pelajarannya, kan begitu. Nah, jadi ketika ada debat-debat itu, ibrohnya yang saya lihat langsung adalah setelah mengetahui sejarah tajwid ini, ya terjadi keaslian yang masih dipegang dari dulu sampai sekarang. Itu ibrohnya. Kalau nggak ada debat, nurut sana, nurut sini, nurut sana, terakhir ya kayak gitu. Nah, kalau nggak ada, enggak, antum salah karena ini begini kan debat itu. Dalilnya ini kan debat itu. Oh iya, kamu yang benar, kan kayak gitu terakhir. Jadi terlestarikan kalau saya lihatnya. Itulah. Kira-kira gitu. Jangan minta telur dadar. Ya tuh. Jangan kok. Saya pernah cerita ya di room ini ya, pernah ceritakan yang menghindari debat itu dapat rumah di pinggir sungai di surga, bener nggak? Kan ada dalilnya begitu kan? Iya, Pak. Iya, Be. Pernah udah Nah, cerita. tapi ada lanjutannya, bukan lanjutan dalilnya, lanjutan pemaknaan dari sisi mantiknya kan. Jadi yang debat lanjutannya gitu. Jadi yang debat kalau mendatangkan satu hukum yang benar dan hukum itu dipakai, ya amal jariahnya beratus-ratus tahun sampai ila yaumil kiamah. Ya kan. Kalau hukumnya yang terjadi setelah debat adalah hukum yang benar dan dipakai oleh umat muslim yang banyak sampai hari kiamat, ya melebihi rumah di pinggir sungai di surga. Nah itu dia. Kadang orang makainya itu hindari debat gitu kan. Saya bukan nyuruh melestarikan debat, bukan. Ya kalau yang salah cocok di debat ya debatin gitu. Dan debat itu pun ada seninya. Debat itu ya sama yang tahu. Kalau yang nggak tahu didebatin ya lucu kita. Debat sama orang yang nggak tahu ya hancur. Di tengah sungai kan, di pinggir sungai katanya gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus yang punya ilmu tuh, yang punya ilmu jangan bilang-bilang fakir ilmu, ya sampaikan lah. Saya jangan mudah lah bilang fakir ilmu, jangan mudah. Maksudnya gimana? Ya yang udah didapat sampaikan aja. Ustaz, Ngomong apa? jadi kita Nggak ngomong ada ngalor ngidul ini. misalnya kalau kita dengar orang saya masih fakir ilmu. Beneran. Nanti bilang nanti fakir beneran gitu. Iya ya. Tapi gimana kalau orang yang selalu merendah itu loh, Gini, berilmu tapi seakan-akan tidak berilmu. Kak Sinta begini. Justru Iya, kata Kak. di dalam ilmu tasawuf itu kalau orang yang merendah karena dia merasa rendah diri, itu karena dia sebenarnya ria. Sebenar-benar ria adalah ketika engkau tuh takut akan ria itu sendiri, begitu. Kalau di dalam ilmu tasawuf nggih. Ada nggak suara saya? Cek loh. Ada ndo. Ada Itu. Kak. Jadi gini, ilmu pun tidak maksudnya gini. Jadi kayak abah nih gini, kayak babe nih, beliau nih menyebarkan ilmu karena memang dibutuhkan dan sangat kita butuhkan. Tapi kita nih sebagai yang punya ilmu pun ya jangan sembarang pula mengumbar-umbar ilmu, karena apa ya, ada ilmu pun kita yang punya ilmu tuh harus menghargai ilmu yang kita punya kan. Jangan sampai kita nyebar ilmu sama orang yang nggak butuh. Iya kan? Iya nggak Be? Ada orang datang ujuk-ujuk mintanya obat, kita kasih apa Be? Vitamin.
kita kita kasihnya apa tuh? Gitu. Kayak sini kayak saya Balik lagi kalian ditarik lagi ke yang masalah fakir tadi, itu butuh penjelasan Kak Sintanya. jadi gini Bun Kak Sinta, kayak saya sendiri nih ya, misalkan jenengan tanya sama saya ilmu nih, ya sebisa mungkin saya jawab gitu, kayak saya pun kalau saya sendiri ya pribadi, karena itu dibutuhkan kan. Kalau misalkan saya mentok nggak bisa jawab PR, paling balik ke babe, tanya ke babe, kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang bilang, oh saya al-fakir, ini nanti fakir beneran loh begitu. Saya gitu kok kalau di Rom, saya ngancamnya begitu. Kalau misalkan dia udah kita tahu mumpuni gitu ya, dia hanya merendah terus tak bilang nih, oh nanti fakir beneran loh, ilmunya hilang tuh. Karena bentuk dari menghormati apa ya guru, ilmu guru adalah ya menyebarkan balighoh. Kita ini kan guru tabligh nih menyampaikan. Nah kita balighoh menjadi silahnya guru kepada ya kita umat ini begitu. Kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah andaikan berkata demikian ya, kayak misalkan, waduh saya nih nggak punya ilmu gini, waduh udah hancur. Dunia tanpa ini nanti, dunia tanpa apa namanya cahaya. Ilmu itu cahaya loh. Oh, iya. Suara doa Dia ada tuh. bercahaya. Iya. Iya, orang ikut naik derajatnya karena salah satunya ya karena ilmu. Jadi dunia terang udah terang ya, dia udah ada cahayanya malah diredupkan, malah Tapi- jadi fakir. Ada saya pernah baik. Kak, Iya, kalian pernah nggak yang baca yang apa yang kalau kita berilmu itu kayak seakan-akan kita tidak berilmu. Iya, emang begitu. Semakin gini, Pernah nggak bahasanya gini. kata-kata kayak kita semakin- merendah gitu loh, merendah. Bukan, itu dalam dunia tasawuf nih. Semakin kita tahu, semakin kita mencari tahu. Semakin kita mencari tahu, ternyata kita ini Iya. ternyata kita ini tidak tahu apa-apa. Bukan berarti menuju ke merendah. Ternyata kita justru semakin kita tahu, semakin kita mencari tahu. Ah, iya dalam tasawuf, iya. Itu jadi bukan berarti kita tuh kalau misalkan ada yang tanya terus kita bilang oh saya tidak, maksudnya saya tidak mumpuni seperti, padahal kita tahu itu kita mematahkan hadisnya Rasulullah yang seperti apa, balaghu anni walau ayah. Nah kita amalkan itu kan sudah masya Allah nih, kenapa kita tidak ingin? Ayo coba. Iya seperti Mungkin kita butuh konteksnya Kak Sinta lagi mungkin, coba. gimana tuh Kak Sinta, menurut Kak Sinta? Sinta, ini sinyalnya hilang Kita lagi nih. mengatakan diri kita fakir ilmu. Saya Ada. masih Ada. sinyal ada. Ada. Iya gimana Kak? Jadi kalau masalah ilmu jangan kita bilang fakir, jangan kita katakan diri kita fakir ilmu, Nah, itu doa loh itu. begitu. Iya, itu doa. Karena begini, kata Gus Bah saja ya, kata Gus Bah. Iya benar ya. Kita itu harus menunjukkan bahwa kita tuh mempunyai ilmu. Kalau memang kita punya ilmu, dan kita karena apa? Di akhir ini, kadang-kadang orang yang mau bertanya itu bingung kita harus kemana, karena kita tidak
mengatakan bahwa saya mempunyai ilmu itu bukan sebuah kesombongan ya, bukan sebuah ajang pamer bahwa saya punya ilmu. Tapi kita itu menunjukkan bahwa ketika kita ada orang yang bertanya nih, misalkan kayak ilmu dokter, otomatis yang dicari dokter kan. Kalau misalkan dia tanya tentang fikih, otomatis nanyanya sama yang ahlu fuqaha, ahlu fikih. Begitu kayak yang tajwid, tanya yang tajwid gitu. Kita menamakan melabeli kita itu seorang yang punya ilmu itu bukan sebuah kesombongan. Di akhir zaman ini gitu, di akhir zaman ini itu justru dibutuhkan itu, karena biar orang itu yang bertanya tidak tersesat. Masa orang mau beli obat dia datangnya ke bengkel? Kan nggak mungkin. Makanya kata Gus Bapak, maka pajanglah pelang kamu agar orang tidak tersesat. Orang dokter aja kan masang pelang tuh, dokter gigi, ya kan? Masa orang ahli ilmu nggak masang? Rugi dong. Iya. Tayyib, syukran. Tapi ada gini, itu satu arah. Itu satu arah. Ada benturan lain nggak ada juga. Ibaratnya gini, yang seperti dalil awal ya. Dalil awal itu adalah segala sesuatu yang mutlak hanya Allah. Gitu. Jadi menghadapi orang yang bilang fakir ilmu, bisa pakai cara lain, bisa, nggak bisa dia mutlak satu begitu. Atau perilaku kita terhadap apa yang kita punya dengan ilmu kita nggak bisa juga cuman satu. Nah itu salah satunya tadi udah disampaikan kalian. Jadi banyak, bisa juga yang lain gitu. Yang jadi masalah berkata fakir tapi kita itu belum kenal gitu, kita belum kenal, yaitu yang menimbulkan nanti bisa berantem gitu, atau terjadi debat, walaupun nggak berantem, mismisnya debat lah. Tapi kalau masalah orang yang bisa putar-putar kata ya biasanya sering pakai mantik gitu. Saya fakir ilmu, tapi kan tadi udah langsung kan pertanyaannya, kan tadi sudah langsung, apa yang Mbak fahami tentang mad lazim? Oh saya fakir ilmu, udah langsung jawabannya begitu. Tapi kalau pertanyaannya agak luas, dijawabnya gitu masih mantiknya masih kena ya, mungkin dia fakir ilmu masak gitu. Mungkin dia fakir ilmu yang lain gitu. Mungkin begitu. Karena kondisi fakir kan ada, memang ada fakir kan. Ketidaktahuan kita di teknologi lah dan lain sebagainya. Nah kalau masalahnya udah udah sangat-sangat khusus yang ditanyakan, bukan kalimat am lagi, ya itu jangan bilang fakir gitu. Tapi kalau dulu saya di room lain tak kintili bilang fakir, ya udah ngerti saya itu pasti ada makna lain. Ada tujuan lain gitu. Tapi kalau bilang fakir hanya untuk nggak berani ditanya, atau fakir untuk tawadu, atau yang lain, contoh-contoh yang lain yang belum bisa saya sebutkan, yang notabene negatif, ya janganlah gitu. Tapi kalau notabene positif, ya itu tergantung pribadi masing-masing. Itulah jadinya kayak gitu. Ya, fakir miskin. Fakir itu apa? Miskin itu apa? Masuk ke fikih lagi.
Astagfirullahaladzim. Itu Mbak Sinta ya. Mbak Lian. Ya logikanya Iya Ustaz. Syukran. jangan manggil Ustad. Panggil babe aja. Jangan manggil Ustaz. Babe aja babe. Abuya dah. Jangan. Wah jauh lah. Nanti diblokir Babe aja nanti. babe. Iya. Kalau saya jadi abuya saya gila nanti. Memang apa itu Abuya? Kalau di Indonesia? Ya saya bukan orang ini juga, bukan orang Melayu, Abuya. bukan orang yang ngomong banyak santri, bukan juga. Aja sharing-sharing, makanya nanti gila saya harus nyari murid lah dipanggil Abu ya. Kalau babe kan bisa sebiji 2 biji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buya Hamka kan orang Minang. Minang itu identik Melayu nggak? Minang itu Melayu kan? Buya Hamka. Biji apa maksudnya? Biji apa Bang Ari? Gak ngerti. Terus kita bahas apa lagi nih? Karena isim huruf ada satu bab yang berkaitan sama isim huruf. Mau gampang, ini gampang, yaitu mencari tahu alasan ya yang lain, maksudnya kenapa mim bertemu dengan mim idgham mutamatsilain dinamakan idgham mimi. Kalau lam bertemu dengan lam jadinya itu lala. Idgham lili. Idgham lala. Kalau lam sama lam itu tadi, nah kalau apa namanya, dal ketemu dal itu boleh dinamakan idgham mimi enggak? Dai. Kodai. Enggak, bentar. Enggak. Itu apa sih waktu kemarin itu Mami jelasin loh. Kok nggak nangkep? Ya, ini berkaitan nama isim. Jadi ditambah katanya ya nisbah ya. Ya nisbah. Jadi kenapa dinamakan idgham mimi? Nah, ini hal dasar. Jarang orang tahu. Karena yang berjumpa ya mim sama mim, maka namanya mimi. Mimi. Ya, jadi dia rumusnya nama isim ini khusus yang sama ya, mutamatsilain aja ya, nama isim
ditambah iye. Tuh, idgham kaf ketemu kaf namanya idgham. Nama isimnya kaf apa? Kafi be. Kafi. Kafi gitu. Kalau dal ketemu dal, Dad. Da. nama isim dal apa? Dali, Dali be. Masa Ya, dali, pinter. Idgham dali namanya. Kalau ba ketemu bai. Bai, bukan babi. Astagfirullah. Idgham bai ya. Nah ini kaitannya lagi nih sama nama idgham mimi, karena kita udah belajar nama isim huruf tadi. Nama isim huruf pada huruf muqatta'ah atau hayyun tahara. Ya. Jadi kenapa namanya idgham mimi? Karena penamaannya menggunakan ya nisbah. Nisbah pada huruf mim. Jadi huruf mim yang dikhususkan gitu. Idgham mimi. Jadi lam ketemu lam idgham lammi. Enggak boleh bilangnya itu idgham mimi tuh atau mutamatsilan lam ketemu lam. Wah, udah salah lah. Tuh. Oh itu apa namanya kaf ketemu kaf itu. Atau itu wawu ketemu wawu itu idgham mimi itu udah salah. Namanya idgham wawi namanya. Atau idgham mutamatsilain. Nah itu. Ngerti? Coba cek sound dulu. Fa ada nggak? Mas Arif ada? Paham be. Paham ya. Nama isim tadi udah belajar ya. Nah itu. Jadi tiap huruf itu ada nama idghamnya secara mutamatsilainnya ya. Belum paham. Oh, belum paham. Nama isim huruf tahu nama isim huruf. Pemula belum paham. Kak Sinta nama isim huruf ngerti? Nanti Isim huruf iya. lupa saya semua. Isim huruf hijaiyah. Kak Sinta. Saya harus belajar. Contoh ain itu kita nyebutnya kan ain kan. Nah, ain itu kan ain sama dengan a iya nun. Tuh. Ain ya. Kak Ari naik. Lalu contoh lagi zai huruf zai. Zai itu sama dengan nama isim hurufnya za alif ya. Zai. Nah, itulah nama isim hurufnya ya. Kata benda. Huruf zai itu kan kata benda. Bendanya zai. Itu bendanya tulisannya kayak gitu. Namanya apa? Kalau kita nulis kayak gini namanya zai gitu. Ghain namanya, nama isim hurufnya kalau ditulis itu ghain, contoh ghain. Mana ininya komentar? Ghain. Berarti nulisnya gimana nama isim hurufnya? Oh, ya nun tuh. Kalau ada idgham zai ketemu zai maka nama idghamnya zayi. Ya. Namanya idgham zayi. Kalau zai ketemu zai, ya. Udah mulai ngerti nggak sini? Fa ketemu fa namanya idgham fa'i. Ditulis biar saya screenshot. Nah itu udah nama isim plus iye itu udah kan rumusnya. Nama isim hurufnya ditambah iye itu.
ditambah Iya, Ndok, siap. alif ya. Iye. Bukan alif ya, iye. Ini sama secara tulisan bahasa Indonesia loh. Kalau itu mimi kan tulisannya mim tambah iye, mimi kan kayak gitu kan. Bisa nggak? Lam. Oh Lam ini itu Indonesia. yang mana yang Indonesia? Iya, Maksudnya ini kan itu nama alif ya. Kak Sinta itu mau yang nama isim plus iya atau mau yang mana ini? Yang Saya mana nggak dulu yang paham, saya dari pemula, dari awal. Jadi Kak, maksudnya isim itu urutan hurufnya gitu. Kayak huruf Latinnya kan zai. Berarti dia za a y kalau Latinnya. Mudeng. Latinnya, tulisannya. Iya, itu yang dimaksud isim gitu. Tayyip. Ya. Gitu kan Kak. Kalau goin itu kan go ya nun. Itu. Kan lafaznya itu kan bilangnya itu kan goin. Goin, zai, Goin. ain. Iya kan? Ya, nun. Iya. Gitu. Jadi timbullah idgham gitu kalau misalkan hurufnya itu double, idghamnya itu kayak ain, aini. Iya Babe ya kalau nggak salah. Sementara huruf-huruf itu kan termasuk kata benda. Setiap benda Setiap punya nama. benda. Isim ya isim kata benda. Isim huruf, isim. Kita belajar apa namanya ini? Setiap benda punya nama-nama. Isim kata benda, sementara huruf-huruf itu termasuk kata benda. Setiap benda punya nama-nama. Oh, setiap huruf hijaiyah punya namanya. Ya, itu maksudnya. contoh kan huruf hijaiyah yang pertama ini kan. Nih, saya dari awal. Huruf hijaiyah pertama kan ini. Mulai Ya dari kan? alif ya. Nah, ini kan sudah. Baik. Nah, lalu ini namanya apa? Lambang ini itu namanya apa? Nah, kalau ditulis itu jadi nama lambangnya itu ditulis jadi ini kayak gini. Alif. Paham? Ini Kalau di alif ba. apa ya namanya? Ya ini isim huruf namanya. Itu yang dimaksud isim huruf. Bingung. Isim huruf. Ahlan wa sahlan guys. Isim huruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Izin gabung. Kabar. Selamat pusing bersama, ayo. Tafadhol. Masuk nggak Kak Sinta? Iya, ini namanya isim huruf. Isim itu kan nama. Nama benda. Apa Abang maaf, Abang BK kalau misalkan ini
nun bertemu nun, lam bertemu lam itu disebut idgham bil gunnah bisa kan? Nun ketemu nun. Iya, idgham bil gunnah bisa kan? Atau idgham mutamatsilain? Iya, idgham nuni juga bisa. Oh, oke. Berarti kalau lam bertemu lam idgham lami gitu ya? Lami, ya betul. Iya. Benar. Pintar. Jadi nggak apa namanya lebih detailnya gitu ya, lebih spesifik lagi. Iya, keren lah, lebih keren lah apa literasinya banyak Oh, berarti. masya Allah, benar-benar. Bukan masalah spesifiknya ya, literasinya banyak. Iya, baru nemu nih yang kayak gini. Biasanya kan Iya. apa disebut idgham bil gunnah gitu kan, terus idgham mutamatsilain gitu. Lain, ya. Tapi ini lebih detail gitu ya, lebih detailnya sesuai dengan hurufnya gitu. Nama hurufnya ditambah ya nisbah namanya. Ya nisbah itu ya mengkhususkan gitu. Ya yang fungsinya untuk mengkhususkan. Oh iya, Jadi iya. gitu, Selama ini kan khusus huruf nun gitu ya. iya biasanya kan kita nyebutnya kayak gitu ya, nggak sesuai dengan hurufnya gitu. Bingung juga mau nyebutkan apa gitu. Masalah. Iya. Nanti wow ketemu wow bilangnya itu kok mimi kan itunya Nah fadilahnya iya, ke situ. padahal itu kan mim bertemu mim kalau idgham mimi ya. Iya, khusus mim ketemu mim doang itu mimi. Iya. Nah kenapa mim bertemu mim itu idgham mimi bukan idgham mami gitu? Mami. Karena di isimnya isim mim itu kan tulisannya MIM doang kan gini kalau mim kan, kalau mim itu kan gini dia nulisnya. Nah nih gini kan. Oh iya. Ya udah tinggal ditambah ya nisbah di belakangnya, mimi jadi gitu. Alhamdulillah kalau paham. Iya. Ini Masya nama Allah, isimnya Masya Allah. mim ditambah iye kan itu di atas ada nampak KHP, nampak nggak ada rumusnya saya, nama isim ditambah iye kalau nulis bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi buat idgham mimi ini beda ya, bukan isimnya itu ya. Mim lah, isimnya mim ditambah iye. Kalau ba namanya bai, kalau ba. Oh, bukan babi. Bukan, nah itu dia makanya perlunya dikasih tahu, Berarti jangan kayak- sampai bilang babi. Ini apa namanya? Bang, berarti ini kayak itu ya jamak taksir gitu ya, dia itu nggak bisa di ini ya. Aku nggak ngerti jamak taksir, awak nggak paham, Iya, beneran nggak paham. kalau bentuk jamak taksir itu kan dia apa namanya nggak bisa ditebak gitu, maksudnya nggak ada rumusnya, nggak beraturan jamak taksir. Oh, ini kan beraturan. Bai kan beraturan. Nama isim huruf ba itu kan baun. Oh iya, mbak sama idannya gitu ya. Ini dia. Baun dia. Iya. Ha, idgham ha ketemu ha apa? HI udah gitu aja. Haun dia. Idgham ya ketemu ya i gitu. Idgham ya i. Yaun kan dia. Kalau ba itu nama isimnya baun. Taun, alif, baun, taun, saun. Nih saya tulisin semua nama isim-isim biar langsung paham semua. Aduh bentar ya. Alif, koma. Abang nanti kalau Oi. pegel-pegel tangannya jangan minta pijit sama aku ya. Iya, 28. Gawat ini. Masya Aduh. Allah, kesabaran yang luar biasa.
Banyak loh itu, Bah. Iya, nggak banyak apa-apa. itu, Itu Nggak juga usah, pernah nggak usah saya ini. nulis semua 28. Aduh, Masya Pernah Allah. nulis semua di sini. Iya. Alif batasa jim. Jim itu Tulis tulisannya di gini. ini, Bah. Di apa namanya? Diketik di screen, Iya, ini. difotoin. Betul ini. Kan Jim. itu udah ada rumusnya juga. Abang, Soalnya udah ada kalau rumusnya ini kan- itu. Iya, maksudnya nama-nama isimnya loh. Kadang orang bingung. Kadang bilang Jim nanti Jai, nanti Irhom Jai, padahal Jimmy. Iya kan? Makanya tak tulis dulu. iya. Oh, Kalau enggak nanti bingung. Jim ha kho dal itu gini. Nanti Irhom Dadi nanti namanya. Waduh. Dali, padahal Dali gitu ya. Padahal Dali pinter. Ini Oh, apa bisa. namanya? Abang, ini kita Oi. kalau misalkan salah jadi menyesatkan. Lah iya. Ada Rozai. Iya. Sin, bentar Ya ya, udah. saya tulisin dulu semua. Sin, Sin, lalu Shin, lalu Shin, Sod mana tuh nggak apal aku karena bukan orang pondok pada apal. Ilhom sod apa nanti sosi pula, waduh. Sodot toun lalu lo un lo ain wain lalu wain faun kof. Wah, udah habis. Fa ya, sampai fa ya, nanti lanjut kof. Nah, tuh. Ntar saya lanjut kof. Jangan pada ngetik dulu, jangan pada ngetik. Fa kof kaf lam mim lam mim nun waw haun mana ha waw haun lalu hamzah nama isim hurufnya hamzah ya. Mim mana? Zai mana? Hamzah lalu yaun. Nah, dah tuh. Nah, itu nama-nama isimnya. Alif, baun, taun, saun, jim, haun. Lo kok jaun nulisnya itu salah ya, bukan jaun ya, haun. Wah, salah ketik aku. Jim ha kho kok jadi maun. Wah, gimana nih? Bisa nggak ada yang bisa ngedit nggak? Saya nggak bisa nyalin ini. Gimana nyalinnya? Nggak bisa nyalin. Kan mungkin bisa Dieditkan ya. Ah, ya. Minta tolong jim, haun, khoun, dal ya. Ini apa? Auto keyboard. Nggak tak tengok dulu tadi langsung ke depan.
Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu. Dal, zal ya. Habis jim bukan jaun ya, itu haun. Terus maun itu bukan maun ya, khoun. Waduh, ada yang bisa ngoreksi nggak, ngedit? Nggak ada yang bisa. Kak Fa ada keyboard Arabnya nggak? Yang mana tuh, Bang? Habis jim itu bukan jaun. Ulang. Habis jim. Yang ada keyboard Arab. Satu-satu gimana? Coba minta tolong gini, minta tolong di screen disalin yang komenan saya, lalu paste aja, lalu enter. Nanti saya bisa ngopi. Kalau orang lain saya bisa ngopi, tapi kalau punya sendiri nggak bisa ngopi. Itu kan bener jimun ya. Apa? Tawasul teh eta teh